Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai healing crisis, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai krisis penyembuhan. Saya langsung saja kepada definisi healing crisis ini. Jadi yang dimaksud dengan healing crisis adalah suatu reaksi sementara yang berarti produk herbal bersama-sama dengan mekanisme pertahanan tubuh itu mulai bekerja untuk mendetoks racun yang ada di dalam tubuh. Jadi healing crisis itu terjadi sebagai tindak balas dari si penyakit gitu ya. Jadi begitu si obat herbal dan mekanisme pertahanan tubuh itu masuk ke dalam tubuhnya, maka menimbulkan reaksi tindak balas gitu ya. Tindak balas dari si penyakit gitu ya. Jadi penyakit itu tidak menyerah begitu saja, tapi dia malah bereaksi ya. Bereaksi itu menimbulkan sensasi gitu ya. Sensasi atau tindak balas. Demikian ya pengertian mengenai healing crisis. Bagi sebagian orang yang setelah mengonsumsi produk herbal, terkadang mengalami satu atau beberapa reaksi tidak nyaman. Nah, itulah yang dimaksud dengan healing crisis, atau juga tindak balas. Hal ini adalah pertanda baik ya, jadi sebetulnya itu pertanda baik. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah pertanda buruk, bukan ya. Apalagi kalau dikatakan bahwa itu penyakitnya udah mulai kambuh lagi ya. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa saya kok minum obat ini, kok malah saya kambuh lagi gitu penyakitnya. Bukan itu ya. Tapi memang itulah mekanismenya yang terjadi, sehingga munculnya sensasi itu akibat daripada efek tindak balas oleh sebab dimasukkannya obat herbal serta mekanisme pertahanan tubuh dalam rangka menyembuhkan sakitnya itu gitu ya. Jadi healing crisis atau tindak balas itu merupakan bagian ya dari proses penyembuhan gitu ya. Jadi biasanya ya orang yang terkena tindak balas ini ya, atau efek daripada healing crisis ini, biasanya mereka yang mengidap penyakit yang sudah lama gitu ya. Jadi asam lambungnya sudah lama atau sudah kronis gitu ya, maka dia muncullah efek tindak balas itu gitu ya. Jadi di sini ya, dalam proses ini itu tubuh memanfaatkan ya unsur herbal yang dipakai untuk mempercepat penyembuhan gitu ya. Walaupun merupakan proses yang tidak nyaman, tapi tindak balas itu bukan merupakan efek samping ya. Karena kalau efek samping itu adalah reaksi tubuh menolak obat gitu ya, menolak obatnya, itu efek samping. Jadi di sini ya healing crisis atau tindak balas yang mungkin terjadi setelah Anda mengonsumsi produk herbal itu berbeda gitu ya, antara satu dengan yang lain ya, antara orang satu dengan orang yang lain.
ya. Perbedaan itu karena tubuh itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat gitu ya. Jadi memang beda-beda. Jadi bisa saja orang itu tidak terkena efek daripada healing crisis, tapi juga bisa terkena gitu, bisa muncul ya. Jadi bisa muncul, bisa tidak muncul, tergantung kondisi badannya masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas ya, itu healing crisis itu berbeda dengan efek samping gitu ya. Karena kalau efek samping itu menimbulkan efek negatif yang berbahaya dalam tubuh ya. Sedangkan healing crisis ini tidak demikian gitu ya. Jadi healing crisis ini hanya reaksi sementara bahwa tubuh itu sedang bekerja mendetok racun yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi misalnya gini ya, misalnya terjadi demam ringan atau tubuh terasa panas, itu penyebabnya adalah terjadinya peningkatan peredaran darah yang akhirnya berakibat pada meningkatnya proses metabolisme metabolisme tubuh, sehingga hawa tubuh yang dilepaskan membawa dampak meningkatnya suhu tubuh ya. Kemudian misalnya lagi mengantuk ya, letih di tangan dan kaki, itu menunjukkan kondisi tubuh asam, fungsi hati lemah, olahraga atau aktivitas kita berlebihan, konsumsi obat-obatan berkala ya dari waktu ke waktu secara intensif dan jangka lama, dan gula darah tidak normal. Itu penyebab daripada ngantuk, letih tadi ya di tangan dan kaki. Kemudian buang air kecil dan buang angin terus menerus. Nah, perut terasa kembung, itu menunjukkan perbaikan gitu ya di dalam pencernaan atau emah. Pusing, merasa lemah, lapar, menunjukkan tekanan darah rendah. Terutama ya untuk yang menderita anemia atau kurang darah. Kemudian misalnya muntah, mual, diare, sembelit, sendawa, itu menunjukkan pencernaan tidak baik atau buruk ya. Problem ada di perut dan hati. Asam lambung di perut berlebihan, terlalu berlebihan ya. Kemudian jerawat, gatal, kemerahan di kulit, keringat berlebih, air seni yang bau, itu menunjukkan racun di tubuh, konstipasi atau sembelit, hati lemah, alergi, cairan tubuh yang kurang gitu ya. Kemudian berat badan bertambah, itu menunjukkan untuk yang overweight ya, overweight, air tertahan sementara karena fungsi ginjal yang lemah, peningkatan otot setelah melarutnya lemak ya, itu yang mengakibatkan berat badan bertambah. Kemudian meningkatnya rasa sakit bagian tubuh tertentu seperti sakit kepala ya, itu menunjukkan perbaikan ulcer atau sariawan ya pada usus atau pencernaan. Rematik, asam urin tinggi, pasien migrain atau vertigo, gangguan saraf dan rematik. Kemudian menstruasi tidak teratur, tekanan darah itu menunjukkan tekanan darah menurun, menunjukkan penyesuaian hormon, darah rendah dan anemia. Batuk kering, sariawan, bau mulut menunjukkan proses detoksifikasi, kurang cairan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi paru-paru lemah, alergi, sinusitis, hipertensi, asma, dan anemia. Peningkatan sementara pada gula darah, tekanan darah, dan detak jantung menunjukkan penderitaan diabetes, darah tinggi, darah kental, kolesterol yang tidak normal.
muka dan kaki sedikit membekak, tensi darah yang menurun menunjukkan lemahnya fungsi ginjal. Ya. Sedikit bercak darah saat pembuangan atau BAB itu menunjukkan gejala yang normal pada orang yang mengalami hemorrhoid ya. Jadi untuk orang itu dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak minum air putih. Adanya pertumbuhan abnormal di dalam organ tubuh seperti kanker, tumor yang mengalami keluhan ini, reaksi tersebut adalah normal. Dianjurkan untuk tidak kaget dan tetap mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter sebelum mengkonsumsi glukogen atau biosel ya. Kalau dia tidak mengalami gejala atau reaksi apapun, itu menunjukkan bahwa kesehatannya baik gitu ya, atau reaksi tubuhnya lambat. Karena tiap orang mengalami reaksi yang berbeda-beda, ada juga yang tidak mengalami reaksi apapun. Bila tidak mengalami reaksi ya, bila orang itu tidak mengalami reaksi apapun, maka bisa dilanjutkan konsumsi obat dokter ya. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki kesehatan yang baik, dan itu harus kita pertahankan gitu ya. Jika Anda sedang dalam proses pengobatan ya atau perawatan dalam kondisi yang serius ya, tetaplah mengkonsumsi obat-obatan dokter sampai Anda merasa lebih baik dan dapat mulai mengurangi dosis obat Anda tersebut ya secara perlahan dan diganti dengan suplemen herbal 100% gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya mengenai apa yang dimaksud dengan healing crisis. Jadi sekali lagi, healing crisis itu adalah suatu proses ya antara obat herbal yang dimasukkan ke dalam tubuh bersama dengan mekanisme pertahanan tubuh itu menyerang atau mendetok racun yang ada di dalam tubuh. Dan si penyakit ini ya itu mengeluarkan reaksi berupa tindak balas. Ya. Tindak balas itu yang menyebabkan munculnya sensasi. Tapi sensasi itu sendiri bukan efek samping ya, bukan efek samping dan bukan dikatakan sebagai bukan katakan hal yang akan membahayakan ya, atau munculnya sensasi kambuh lagi gitu, bukan ya. Jadi bukan kambuh lagi gitu ya, karena sensasi ini muncul karena adanya proses detok ya, proses detok yang ada dalam tubuh. Jadi dan itu adalah pertanda baik gitu ya, pertanda baik buat orang yang terkena sakit asam lambung. Jadi jangan khawatir. Pertama ya, tidak boleh khawatir akan munculnya sensasi itu ya. Dan kedua ya, juga sensasi itu sendiri bisa muncul bisa tidak ya, bisa muncul bisa tidak, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Saya rasa itu saja ya, yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.